PT Pos Indonesia melalui kantor pos di berbagai wilayah telah menyalurkan bantuan sosial PKH tahap 4, BPNT periode Oktober sampai dengan Desember, serta BLT BBM tahap 2 sejak tanggal 21 November yang lalu. Sesuai dengan surat Kementerian Sosial tentang instruksi penyaluran bantuan PKH tahap 4, BPNT, dan BLT BBM. Dijelaskan bahwa kantor pos diberikan waktu untuk menyalurkan bantuan kepada KPM paling lambat pada tanggal 30 November 2022. Dikarenakan PT Pos bersama dengan Dinas Sosial harus melaporkan realisasi penyaluran bantuan paling lambat hari ini, 5 Desember 2022. Lalu bagaimana nasib KPM yang belum mencairkan bantuannya di kantor pos hingga hari ini? Kita akan bahas setelah intro berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel SPV Bansos. Semoga teman-teman selalu diberikan rezeki yang melimpah serta dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada KPM yang telah menerima dana bantuan PKH, BPNT dan BLT BBM yang sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui kantor pos. Semoga bantuan yang sudah teman-teman terima dapat bermanfaat bagi keluarga. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan ragu-ragu untuk subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting seputar bantuan sosial. Hari ini, Senin 5 Desember 2022 merupakan batas waktu pelaporan realisasi penyaluran kantor pos bersama Dinas Sosial di daerah. Pada hari ini kantor pos dan Dinas Sosial harus melaporkan realisasi penyaluran bantuan PKH tahap 4, BPNT periode Oktober sampai dengan Desember, serta BLT BBM tahap 2 yang telah mulai disalurkan sejak tanggal 21 November yang lalu. Capaian realisasi penyaluran bantuan sosial secara nasional per 30 November 2022 sudah di angka 79,37%. Artinya masih ada 20,63% atau sekitar 4,2 juta KPM yang belum mengambil bantuannya di kantor pos. Sesuai dengan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 715-3.4/PPK Bansos /11-2002 tentang surat perintah pemindah bukuan dana bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022, disebutkan bahwa kantor pos harus menyerahkan dana bantuan sosial kepada KPM dengan dokumentasi pencairan paling lambat tanggal 30 November 2022. Dan kantor pos harus melaporkan hasil pencairan dana dan dokumentasi secara tertulis, paling lambat tanggal 5 Desember 2022, yang berarti hari ini. Kemudian Kementerian Sosial juga menurunkan surat kepada Dinas Sosial Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia tertanggal 30 November 2022, tentang laporan penyaluran sembako dan BLT BBM yang penyalurannya dilakukan bersamaan dengan penyaluran PKH tahap 4. Pada surat tersebut dijelaskan bahwa pertama, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial PKH tahap 4, BPNT periode Oktober sampai dengan Desember, serta BLT BBM tahap 2 kepada 20,65 juta KPM, yang penyalurannya dilakukan bersamaan dengan penyaluran PKH tahap 4. Pada poin kedua, Kementerian Sosial memerintahkan kepada Dinas Sosial di daerah bersama-sama dengan kantor pos di wilayah masing-masing, untuk melakukan rekonsiliasi dan melaporkan hasil realisasi penyaluran bantuan sosial per tanggal 4 Desember 2022, sebagai bahan rekonsiliasi di tingkat pusat. Laporan ini harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Desember hari ini. Jadi hari ini Dinas Sosial dan kantor pos di seluruh wilayah Indonesia akan melaporkan realisasi KPM yang sudah mencairkan bantuannya, serta KPM yang belum mencairkan bantuannya di kantor pos. Lalu bagaimana nasib KPM yang sampai hari ini belum mencairkan bantuannya di kantor pos? Jika kita melihat pengalaman pada laporan realisasi penyaluran kantor pos pada penyaluran bantuan sembako periode Januari sampai dengan Maret, serta laporan realisasi penyaluran BLT BBM tahap 1 yang lalu, maka KPM yang tidak mengambil bantuannya di kantor pos hingga batas waktu yang ditentukan, dipastikan akan dihapuskan atau dicoret dari daftar penerima bantuan, dan tidak akan menerima bantuan sosial lagi pada periode selanjutnya karena dianggap tidak transaksi hingga batas waktu yang ditentukan. Namun saya coba mencari informasi pada kantor pos di wilayah saya, dan dijelaskan oleh pihak kantor pos,
bahwa bagi masyarakat yang belum sempat mengambil bantuan karena berhalangan atau sibuk, pihak kantor pos akan menunggu hingga tanggal 10 Desember mendatang. Berbeda halnya dengan masyarakat yang tergolong kalangan lanjut usia atau penyandang disabilitas, kantor pos akan memberikan kemudahan dengan mengantarkan secara langsung bantuan yang didapatkan ke tempat tinggal masing-masing KPM. Layanan ini dapat diberikan dengan syarat KPM sebelumnya harus melaporkan terlebih dahulu ke pihak kantor pos. Jika teman-teman, atau masih ada saudara dan kenalan teman-teman yang sudah mendapatkan undangan pencairan dari kantor pos, namun hingga hari ini belum sempat mencairkan bantuannya, saya sarankan segera cairkan bantuannya hari ini hingga 10 Desember mendatang. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka dikhawatirkan dana bantuan tersebut akan dibekukan dan dikembalikan ke kas negara, serta KPM yang dimaksud akan dicoret dari daftar penerima bantuan dengan alasan tidak transaksi. Baiklah teman-teman semua, demikian info yang dapat saya berikan pada video kali ini. Untuk pertanyaan dan request pembahasan program, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan pernah ragu untuk subscribe channel ini, dan teman-teman boleh membagikan video ini ke teman-teman lainnya, karena berbagi informasi yang bermanfaat adalah suatu kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.